Salam sejahtera disampaikan kepada saudara-saudara dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Renungan kali ini mengangkat tema, apakah cinta Anda terbagi? Bacaan terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 15-17 dan Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, ada sebuah film lawas, film lama yang berjudul Anna Karenina. Kisah film ini diangkat dari novel karya Leo Tolstoy. Film ini menceritakan kisah Anna Karenina, seorang wanita bangsawan Rusia yang terjebak dalam pernikahan yang tidak bahagia dengan suaminya yang bernama Alexei Karenin. Dalam ketidakbahagiaan pernikahannya, Anna kemudian jatuh cinta dengan seorang perwira muda, Count Vronsky. Ringkas cerita, kisah cinta segitiga ini berakhir dengan tragis ketika Anna merasa terasing dan putus asa yang akhirnya membawa kepada kematiannya. Film ini berakhir dengan menyedihkan. Kisah dalam film tersebut banyak juga ditemui dalam hidup sehari-hari, di mana pun juga ada ketidaksetiaan pernikahan dan ada cinta segitiga yang dipelihara. Semula mungkin dirasa bahagia, tetapi pada akhirnya banyak cinta segitiga yang berakhir tragis dengan kematian atau cerai hidup sebagai akibat yang lebih ringan. Kita tinggalkan kisah film di atas dan mari kita perhatikan sebuah peringatan dan perintah dari 1 Yohanes 2 ayat 15-17 yang berbunyi, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Bacaan ini merupakan bagian dari surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes, salah satu dari 12 murid Yesus. Ditujukan kepada jemaat Kristen pada abad pertama dan tentunya juga untuk kita sekalian yang membacanya pada saat ini. Bacaan kita mengidentifikasi 3 aspek utama dari dunia yang harus dihindari: keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Mari kita dalami hal tersebut. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Contohnya seperti nafsu seksual, nafsu terhadap kekayaan, nafsu terhadap kemewahan, nafsu makan, nafsu minum, nafsu kedudukan, nafsu kepopuleran. Kalau nafsu-nafsu ini diikuti sekali saja, lalu akan ada kelanjutannya menjadi 2 kali. Dan terus berulang-ulang, maka hati kita akan melekat. Kita akan mengasihi hal-hal tadi dan sukar melepaskannya. Semua nafsu keinginan tadi akan menjerumuskan kita kepada berbagai penderitaan yang tidak ada habisnya. Timothy Keller dalam bukunya Counterfeit Gods, dia membahas bagaimana kelekatan kepada hal-hal duniawi seperti kelekatan kepada uang, kekuasaan, dan cinta dapat menjadi berhala-berhala yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Dia menekankan pentingnya mengidentifikasi dan melepaskan diri dari berhala-berhala untuk hidup yang lebih dekat, untuk hidup yang lebih mengasihi Tuhan. Agustinus dari Hippo, seorang bapak gereja, seorang teolog, dan filsuf Kristen awal, memiliki pandangan yang mendalam tentang kelekatan duniawi. Dalam karya-karyanya, terutama dalam Confessiones, pengakuan-pengakuan, Agustinus menceritakan pengalamannya sendiri dengan kelekatan duniawi dan bagaimana hal itu mempengaruhi hidupnya.
Agustinus mengakui bahwa pada masa mudanya ia sangat terikat kepada kesenangan duniawi, termasuk hubungan seksual di luar nikah dan pencarian kehormatan, pencarian kebijaksanaan duniawi. Ia merasa bahwa semua kesenangan, semua kehormatan duniawi yang dinikmatinya tidak membawa kebahagiaan sejati. Pengalaman ini membuatnya menyadari bahwa kelekatan pada hal-hal duniawi dapat menghalangi seseorang untuk menemukan kebahagiaan sejati yang hanya dapat ditemukan dalam hubungan dengan Tuhan. Pertemuan dengan Uskup Ambrosius di Milan menjadi titik balik penting dalam hidupnya, di mana ia mulai memahami pentingnya melepaskan kelekatan duniawi untuk mencapai kehidupan yang lebih bermakna dan spiritual. Sebagai orang yang telah ditebus, sebagai orang yang telah dibeli dengan darah Kristus, sebagai orang yang telah menjadi milik Kristus, kita diminta untuk jangan mengasihi dunia dengan segala hawa nafsu dan keinginan duniawi, tetapi sepenuhnya mengasihi Tuhan. Ketika Tuhan Yesus melayani di dunia, Dia telah memberi hukum kasih yang dapat kita baca dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Hukum kasih dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 dirumuskan ulang oleh Agustinus Bapak Gereja sebagai Ordo Amoris atau tatanan cinta kasih. Agustinus mengembangkan pandangan bahwa semua tindakan manusia seharusnya diarahkan oleh cinta, tetapi cinta itu harus diatur dengan benar untuk mencapai kebahagiaan sejati dan keselarasan dengan kehendak Tuhan. Agustinus menekankan bahwa cinta kepada Tuhan harus menjadi yang tertinggi, harus menjadi yang terutama. Ini karena Tuhan adalah kebaikan tertinggi dan sumber dari semua kebaikan lainnya. Semua cinta yang benar harus berasal dari dan diarahkan kepada cinta Tuhan. Cinta kepada sesama manusia harus didasarkan pada cinta kepada Tuhan. Ini berarti mencintai orang lain harus ditempatkan dalam konteks kehendak Tuhan, dalam konteks mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi kita. Agustinus menyatakan bahwa kita harus mencintai sesama seperti kita mencintai diri kita sendiri, tetapi ini harus dilakukan dalam cara yang memuliakan Tuhan. Agustinus tidak menolak cinta diri, tetapi ia menekankan bahwa cinta diri harus diatur dengan benar. Cinta diri yang benar adalah menjaga diri kita sesuai dengan kehendak Tuhan, menghindari dosa, dan mencari kebaikan spiritual dan keselamatan. Salah satu inti ajaran Ordo Amoris adalah bahwa cinta bisa menjadi tidak tertib jika seseorang mencintai hal-hal yang lebih rendah, seperti mencintai benda materi atau mencintai status sosial, dan ini dinaikkan menjadi lebih dari hal-hal yang seharusnya lebih tinggi, yaitu cinta kepada Tuhan dan nilai-nilai spiritual. Intinya, cinta yang rendah ditinggikan dan cinta kepada Allah, yaitu cinta yang lebih tinggi, direndahkan. Cinta yang tidak tertib ini dapat menyebabkan dosa dan penderitaan. Agustinus menekankan pentingnya menempatkan cinta kepada Tuhan di atas segala sesuatu dan mencintai segala sesuatu yang lain dalam konteks cinta tersebut. Dengan mengikuti urutan dan prioritas cinta yang benar, manusia dapat mencapai kebahagiaan sejati, menjalani kehidupan yang bermakna dan selaras dengan kehendak Tuhan. Ordo Amoris menjadi landasan bagi etika Kristen yang mengarahkan bagaimana seseorang harus mencintai Tuhan, mencintai diri sendiri,
dan sesama manusia dengan cara yang benar dan sesuai dengan ajaran petunjuk-petunjuk Alkitab. Dalam pembukaan tadi telah disinggung mengenai film Anna Karenina yang terlibat cinta segitiga dan berakhir tragis. Secara jujur, kalau kita akui, kita juga sering terlibat cinta segitiga, yaitu mencintai Tuhan dan juga mencintai dan menyukai hal-hal duniawi. Biarlah kita jangan terlalu jauh dan jangan terlalu dalam. Kejatuhan kita adalah mengasihi dunia dengan segala hawa nafsunya. Kalau Anda sudah terjerat, kalau Anda sudah terbelenggu dengan cinta dunia, dalam ketidakberdayaan, biarlah kita ini berteriak, Tuhan Yesus, tolong hamba, dan biarlah kuasa-Mu membebaskan dan melepaskan aku. Tarik aku kembali kepada rangkulan kasih-Mu. Mari kita kembali kepada kasih Tuhan dan mulai kembali mengasihi Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Roh Kudus kiranya menolong kita mengasihi Dia sebagaimana mestinya. Amin. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah, Engkau adalah kasih. Terima kasih, hidup kami telah diubahkan oleh kasih pengorbanan Tuhan Yesus. Ampuni dosa kami, karena sering kasih kami kepadamu tidak sepenuhnya. Kuatkan oleh Roh-Mu untuk mengasihi Engkau sepenuh-penuhnya. Dalam kesempatan ini hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara pendengar yang sedang sakit dan dalam pencobaan. Berilah belas kasihan-Mu dengan memberi kesembuhan kepada yang sakit dan kemenangan bagi mereka yang dalam pencobaan. Ya Bapa yang baik, dengarlah doa kami. Kabulkan, sempurnakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.